apapun terkait teknis, terkait misalnya nanti ada deployment juga ya Mbak Ervina ya terkait materi hari ini, monggo bisa ditanyakan permasalahan-permasalahan yang ada. Mungkin ini juga baru juga ya terkait Microsoft Edge bagi kita ya yang merupakan produk-produk baru ya, masuk baru dari Microsoft. Bagaimana fitur-fiturnya itu nanti akan dijelaskan oleh dari Alpha Connection. Ya mungkin demikian. Selamat belajar bersama gitu ya. Selamat mengikuti training untuk Microsoft ya Microsoft Planner dan Microsoft Edge untuk Bapak Ibu semua dan rekan-rekan semuanya. Ya, terima kasih. Mungkin seperti itu Mbak Ervina, Pak Hasani dan Pak Riki. Saya kembalikan. Mohon maaf ini saya tidak bisa mengikuti sampai akhir karena selain ada tamu juga di DPTC, kebetulan saya juga ada jadwal mengajar hari ini. Ngapunten sebelumnya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Selamat mengikuti training sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini. Baik Bapak Ibu, untuk sesi training Microsoft Edge dan juga Planner pada pagi hari ini akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Bapak Hasani. Kepada Bapak Hasani saya persilahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih waktunya yang sudah hadir di sesi ini. Hari ini kita fokus di Microsoft Planner dan Microsoft Edge. Kebetulan Planner sebenarnya sudah pernah disampaikan ya. Cuman nggak apa, saya coba ulang aja. Mudah-mudahan dari Bapak dan Ibu bisa memenuhi kegiatan mengajar nantinya. Nah, kalau misalkan ada beberapa yang perlu ditanyakan, silakan ya. Tempatnya sudah disediakan kalau nggak salah di web terpisah ya, atau di link terpisah. Silakan tanyakan. Nanti akan kami tampung, kemudian akan kami jawab mungkin di jeda sesi atau bagaimana, seperti itu. Planner pada umumnya ialah digunakan untuk sebuah mini project ya. Sebentar saya share screen terlebih dahulu. Oke. Sudah mohon konfirmasinya Bapak Ibu, layar saya sudah tampil atau belum? Sudah, Pak. Baik, saya lanjutkan kembali. Ya. Oke, Bapak Ibu mungkin sudah mulai familiar ya, terbiasa cara mengunjungi Office 365 melalui web ya, melalui browser. Browser apapun bisa digunakan mulai dari Microsoft Edge ya, kemudian Internet Explorer, Google Chrome dan lainnya. Yang penting pastikan browsernya latest update. Oke. Guna meminimalisir ya security yang ada ataupun bugs yang ada datang dari browser itu sendiri. Jadi pastikan browsernya latest update. Bagaimana cara mengaksesnya? Mudah saja. Bapak Ibu tinggal buka tab baru, kemudian ketik portaloffice.com seperti ini, portal.office.com, kemudian enter. Dia akan meminta username dan password. Masukkan username password yang sudah diberikan oleh tim IT dari tim ITS. Oke. Setelah login akan tampil seperti ini. Punya saya menunya kiri ke bawah. Mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang menunya untuk app launcher-nya di sini ya, ke kanan mendatar. Tidak ada masalah, itu hanya tata letaknya aja. Isinya sama aja sesuai dengan license yang diberikan oleh tim IT. Oke. Kemudian kita bisa lihat ya, app-nya cukup banyak, mulai dari Office Online yaitu Word, Excel, PowerPoint, kemudian yang lainnya Outlook, OneDrive, Teams yang sempat pernah kita deliver juga, ada SharePoint dan lain-lain. Oke, di sini belum ada Planner. Oke, ini tombol admin hanya untuk admin ya, Bapak Ibu, jadi jangan dicari nih. Ini hanya untuk tim IT aja, dia akan muncul adminnya. Oke, cara mencarinya di kiri paling bawah, kalau punya saya mungkin teman-teman yang kanan mendatar, cari aja yang lambangnya seperti ini, kemudian All Apps. Oke. Kemudian klik di sini, kemudian akan muncul lebih banyak lagi aplikasi yang ada di Office 365 yang kebetulan sudah assign ke tim Bapak Ibu seperti itu. Dan Bapak Ibu juga bisa lihat ya dan pastikan
banyak sekali Office 365 app yang bisa Bapak Ibu explore. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada waktu senggang ya, silakan explore ya macam-macam aplikasi yang di sini ya, mulai dari Kaizala, List ya, My Analytics, kemudian ada Power Automate, Power App. Mungkin Bapak Ibu ingin tahu ya, ini apa ya, ini bisa nggak ya dipakai buat mengajar ya, kemudian to do dan lain-lain. Cukup banyak, sampai Sway pun banyak. Oke, jadi silakan dicoba kalau misalkan ada waktunya. Kemudian kita fokus di planner, yaitu ada di sini, planner. Kemudian kita klik planner, dia akan membuka tab baru. Oke, tampilnya seperti ini ya. Menurut saya sangat simple ya. Jadi mudah-mudahan tidak bingung Bapak Ibu untuk menu-menunya di Microsoft Planner. Oke, saya login sebagai Ken Meyer, yaitu sebagai lecturer ataupun pengajar. Kemudian di sini ada new plan ya, Planner Hub itu tempatnya project-project yang mungkin kita buat atau di-assign ke kita. Kemudian dari project-project ini kan kita yang buat ya, jadi secara keseluruhan project-projectnya dia akan muncul di sini. Tapi kalau misalkan task ya, yang di-assign ke kita, baik project yang dibuat oleh kita maupun project yang dibuat oleh orang lain, akan muncul task-nya di sini. Oke, ini task punya kita pribadi, di-assign ke kita. Dia akan terlihat di sini ya. Sudah mulai atau belum ya? Kemudian sudah selesai atau belum? Oke. Kemudian di sini ada yang lainnya. Oke. Sebentar. Cancel. Oke. Oke. Nah, ini kenapa muncul ya? Karena ini saya bawaan saya akun demo template dari Microsoft-nya. Kebetulan di sini sudah ada planner yang terbuat dari sananya ya, dari akun demonya. Saya kalau menjelaskan agak susah juga ya, karena bukan saya yang buat. Jadi di sini ialah project-project yang sering kita kunjungi terakhir. Oke, nanti akan muncul di sini. Oke, kemudian cara membuatnya mudah. Di paling atas yaitu new plan. Seperti ini ya. Kemudian dia akan muncul nama plannya. Saya misal Ken Meyer ini sebagai dosen elektro. Ya, teman-teman Bapak Ibu yang mungkin kebetulan mengajar di jurusan elektro, mohon koreksi kalau ada saya salah karena saya nggak pengalaman sebagai pengajar. Oke, saya coba buat project ya, land tracking robot misal seperti ini. Kemudian bentuknya private ya, kenapa? Karena kalau bisa project ini hanya dilihat oleh member-membernya aja ya. Kalau public ya ini menjadi apa ya, bisa dilihat oleh orang lain ya, di mana ini menjadi ya takutnya gampang lah untuk diduplikasi oleh orang lain, menjadi plagiat lah dan lain-lain ya. Jadi saya rekomendasikan ke private, tapi balik lagi ke Bapak Ibu keputusannya sesuai yang di lapangan bentuknya seperti apa. Oke. Kemudian kalau misalnya mau masukkan deskripsi silakan. Misal gini aja. Untuk kelas kedua 04 misal seperti itu. Untuk kelas ini create plan. Oke, sudah jadi. Oke. Kemudian coba saya ulangi ya. Di sini kan ada pilihan add to an existing Microsoft 365 Group. Fungsinya apa sih ini? Fungsinya ialah kalau misalnya kita sudah mempunyai M365 Group. Nah, M365 Group itu apa? M365 Group ialah sebuah ya grup yang dibuat biasanya otomatis terbuat pada saat Bapak Ibu create team. Seperti ini ya. Jadi kita kembali sebentar ke Microsoft Teams. Kemudian ada tim yang saya buat 3SK01 misal seperti ini. Ini otomatis akan terbuat sebuah Microsoft 365 Group. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin menintegrate ya, istilahnya mengintegrasi planner yang saya buat dengan tim yang ada di sini, itu bisa. Oke, caranya ya kita menggunakan yang tadi. Oke, add to an existing 365 Group. Coba ya. Nah, ini ada. Oke, kemudian pilih. Kemudian saya misal seperti ini deh. Oke.
Jadi apa namanya, nama plan-nya seperti ini. Oke, nama project-nya, kemudian di-add ke grup yang sudah terbuat, yaitu 3SK01 Create Plan. Ya, dia akan muncul seperti ini. Oke, jadi ini sudah terintegrasi dengan yang ini. Oke ya, member-membernya tentu dengan yang ini. Oke, saya balik lagi ke SMS controller. Kemudian kita lanjut ke members. Oke, jadi ini sudah dibuat, kemudian otomatis ya. Sorry, ini kayaknya bukan 3SK02. Ya, sorry. Saya ke line tracking sudah terintegrate dengan tim. Saya ke sini aja. Ini yang fresh dibuat ya. Jadi from scratch dari nol. Kita buat nama project line tracking robot. Kemudian sudah di-set sebagai private, tapi membernya belum ada. Oke, cara add member bagaimana? Kemudian di sini ada titik 3, kemudian di sini ada member. Iya. Oke, kemudian add member. Sini kita contohkan ada Adele di sini. Kemudian mungkin sebentar saya coba ada Alan tapi bukan murid ya, sorry, bukan mahasiswa. Saya coba Megan. Oke, kayak Alex aja deh. Ya, saya coba 2 aja dulu. Oke, Al. Saya coba tambahkan aja biar banyak. Oke. Seperti ini aja. Kemudian saya add, saya ada 4 orang. Saya add. Jadi pastikan ya ini member-membernya mahasiswa. Oke, sudah selesai. Ya, ada di sini. Seperti ini member-membernya. Ya, berikut dengan saya sendiri jadi ada 5. Kemudian bisa kita close, kita balik lagi ke sini. Oke. Kemudian ada board itu lebih ke project kita ya, secara card nanti akan muncul ya. Jadi ini berupa card nantinya. Kemudian ada bucket, biasanya per kolom ya. Kalau kita di Excel jatuhnya per kolom, tapi kalau misalkan di planner itu jatuhnya bucket. Oke. Kemudian masing-masing bucket nanti ada card-nya masing-masing, project card kita sebutnya. Kemudian kalau misalkan sudah ada nanti dia berbentuk chart, kita bisa lihat. Oke, kemudian schedule mendatangnya kapan, itu akan terlihat di sini. Oke, saya pertama kali biasanya perumusan masalah ya, atau misalkan mungkin batasan materi kali ya. Sebentar, ini saya coba desain deh. Oke, ini desain boardnya ya. Jadi kalau misalnya kita bikin land tracking robot nih, biasanya dia desain boardnya dulu, digambar, kemudian kita assign ke yang lain. Ini belum muncul, kita coba refresh aja. Oke, dia muncul. Kemudian mungkin kita mau, saya mau desainnya ini diketuai ya, atau di manage oleh Alex Wilber, misal seperti itu. Terserah Alex Wilber mau mau bekerja sama dengan siapa yang lain, misal berdua atau bertiga silakan. Tapi saya sebagai dosen maunya tanggung jawab desain board ini ke Alex Wilber. Oke. Kemudian set due date-nya ke tanggal besok misal seperti itu. Kemudian add task seperti ini. Oke, selesai.
lebih detail, kita bisa klik ininya, tasknya seperti ini. Oke. Kemudian priority-nya kita bisa set, misal penting ya, atau misal ini mesti selesai cepat ya, kita klik important ataupun urgent. Nggak masalah, tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian saya mau dia benar-benar mulai kerja kapan. Oke, saya mulai kerja hari ini deh. Ini jangan sampai dia bertele-tele nih. Misal seperti itu silakan. Oke. Kemudian add itemnya, kalau misalkan desain boardnya ini cukup banyak task-task di dalamnya yang lebih detail ya. Misal apa namanya, gambar ya, gambar desain dan lain-lain. Tapi saya rasa kayak desain board lebih simpel ya, nggak begitu banyak. Kemudian notes-nya juga bisa tambahkan ya, informasi apa ya, menggunakan papan board yang mana ya untuk gambar desainnya silakan. Kemudian ada attachment juga bisa ditambahkan. Oke. Sudah seperti ini, kemudian kita close. Kita lihat tanda titik juga di sini apa? Nah, ini bisa di copy. Jadi tasknya mungkin mau diduplikat silakan, atau mau di move ke bucket yang lain juga silakan. Kita close. Kemudian ini kita lihat di sini bucketnya, ini judul bucket ya. Oke, bucketnya kita bisa edit judulnya. Misalnya ini pendahuluan ya, salah ya. Phase 1 lah. Oke, bucket phase 1 bisa seperti itu. Kemudian kita add task lagi. Pembuatan jalur di board itu. Jadi kita buat jalurnya. Saya mau jalurnya sudah terbuat oleh si Al, misal A. Ini bacanya Al benar. Kemudian due date-nya kapan? Ini sepengalaman saya nih, pembuatan jalur ada beberapa kendala ya yang sering terjadi. Saya set hari Senin cukup lama. Kemudian add task-nya seperti ini. Oke. Detailnya juga bisa kita sampaikan di sini. Checklist-nya juga bisa kita tambahkan seperti ini. Oke. Seperti itu. Kemudian sudah desain, kemudian due date-nya ada. Kita mulai ke bucket selanjutnya. Kemudian kalau misalnya desain board sudah jadi. Kemudian di board sudah jadi. Oh ya, saya ada satu lagi biasanya sih source code-nya ya. Kode program. Oke. Kemudian set due date-nya. Saya mau berbarengan lah ya dengan Alex Wilber. Tapi ini saya coba expand tanggal 20. Kemudian assign-nya mungkin ke orang lain. Ya, diketuai oleh SD Kozak misal seperti itu. Sudah selesai. Oke. Sudah ada 3 ya di phase 1. Jadi harus pembuatan code juga harus direncanakan dari awal. Kemudian saya maunya ini dibuatnya dalam 2 bahasa pemrograman, misal seperti itu ya. Program code gunakan assembly. Kemudian tambah lagi oke. Kemudian tambah lagi misal seperti ini. Oke. Saya pengalaman saya sih cuma 2, cuman saya nggak tahu bisa pakai bahasa C++. Ya, misal seperti ini. Oke, jadi dosen ini tahu bahwa land tracking robot ini bisa menggunakan beberapa bahasa pemrograman. Oke. Kemudian ada optional 3, bukan optional, maksudnya kita harus mempersiapkan 3. Kenapa? Karena kita juga wajib memberitahu ke mahasiswa misal bahwa kalau misalkan
bikin program code ya kita harus multiple. Kalau misalkan takutnya assembly gagal ya, kita bisa menggunakan bahasa C. Kalau misalkan bahasa C gagal, kita bisa menggunakan bahasa C++. Oke, ini jadi bisa dijadikan sebagai rencana cadangan. Tapi sebagai mahasiswa, kita bisa mengassign ke mahasiswanya ya untuk membuat program code dalam 3 bahasa yang berbeda. Misal seperti itu. Oke. Sudah selesai, kita bisa close. Oke, jadi dia ada 3 ya. Jadi Ashley Kozak sendiri nih yang punya list di dalam tagsnya itu cukup beberapa ya, ada beberapa list seperti itu. Oke, sudah selesai. Kemudian kita langsung ke mungkin P1 lagi ada. Oke, nggak apa-apa, saya contohkan aja. Langsung PS2 di sini bucketnya. Kemudian kita add tags lagi. Oke, kita persiapkan alatnya ya. Oke. Mungkin di list alat kali ya. Kita mau lihat list alatnya dulu. Kemudian set due date-nya. Kita maunya di tanggal 23 juga. Kemudian di-assign ke orang lain. Tadi Adele belum ya. Nah, seperti itu. Oke, add tags. Kemudian kita coba detailnya. Oke, jadi kita sebagai dosen mungkin ada beberapa instruksi ya, misal seperti ini, mau sampaikan listnya dulu sebelum melakukan pembelian. Jadi ini kadang-kadang nih kita sebagai dosen ya, pengajar, kita juga tahu bahwa kadang-kadang waktu yang lebih boros tuh lebih di pembelian ya. Jadi bolak-balik beli alat gagal, beli alat salah, kemudian bolak-balik ke tempat pembelian, dan itu biasanya lebih memakan waktu di situ sih. Nah, kita juga bisa sampaikan ke mahasiswa, coba sampaikan listnya dulu agar kita bisa mengoreksi nih sebagai dosen, kita bisa mengoreksi bahwa oh ini list alat yang dibutuhkan salah, list alat-alat yang dibutuhkan ini kayaknya kurang, oh ini kayaknya nggak perlu, kelebihan, oke, oh ini kayaknya kuantitinya kurang deh, misal seperti itu. Jadi kita bisa sampaikan ke mahasiswa pesannya ya, listnya tolong diberikan dulu ke kita ya sebagai pengajar sebelum melakukan pembelian. Nah ini cukup penting. Ini contoh aja ya, jadi silakan disesuaikan dengan teman-teman nanti pada saat mengajar. Oke, kemudian close. Baru kalau selesai tanggal 23 misal, kemudian besoknya kita langsung juga set ke orang yang sama ya. Del juga. Kawan papat itu. Jarene mamahmu kok iso nang anu to. Bayar nang apa Indomaret jarene. Yo gak ro jare mamah. Yo bayar nang Samsat to berarti. Oke, saya lanjutkan kembali. Kemudian sudah list alat, kemudian kita ada pembelian alat besoknya, kemudian di hari yang sama. Seperti itu. Oke. Sengaja saya assign ke orang yang sama, karena memang ya membuatnya orang yang sama, ini juga cukup mudah, saya nggak perlu multiple orang, kemudian pembelian alat juga seharusnya nggak begitu besar ya, alat-alat untuk tracking robot juga nggak begitu besar menurut saya. Kemudian sudah selesai ya untuk yang pembelian alat, kemudian kita ke ke tag selanjutnya. Oke, pemasangan alat ke board. Oke, jadi alat elektronikanya misal kayak IC-nya ya, kapasitor, kemudian LED-nya ya, LED-nya ya, dan lain-lain, itu dipasang ke board.
set to date-nya ini cukup panjang sepengetahuan saya. Saya coba kasih tanggal 27. Kemudian di-assign, nah ini sih biasanya kerja kelompok ya. Kalau untuk pemasangan alat ya, kita coba assign ke 2 orang atau 3 orang. Oke, minimal 2 orang. Oke, misal seperti ini. Task. Oke, pemasangan alat ke board. Kemudian langkah selanjutnya yaitu embed system, embed program code. Seperti itu. Embed program code ke IC ya, misal seperti ini. Set ini juga biasa makan waktu ya. Ada error ya pada saat embednya atau download programnya ke IC. Itu coba kita kasih spare tanggal 2. Kemudian ini biasanya yang buat kan tadi asli ya. Kita masukkan ke asli aja. Sorry. Kita ulang di sini kemudian assign ke asli. Oke. Sudah. Oke, pesannya mungkin utamakan menggunakan bahasa assembly, misal seperti itu. Oke, sudah selesai ya. Seperti ini ya. Jadi PS2 ada pemasangan alat keyboard ya. Kita bisa drag and drop seperti ini ya. Kalau misalkan mau ini kayaknya kurang terurut ya, silakan. Ini paling atas ya. Kemudian alat di sini misal seperti itu nggak masalah. Oke, kita bisa pindah-pindah drag and drop dengan mudah ya. Mau pindah bucket juga nggak masalah. Misal seperti ini nggak masalah. Ya, cukup mudah. Kemudian sudah embed program, kemudian kita ke new bucket. Lagi, misal PS3. Oke. Ini simulasi dan remediasi. Ini. Tadi tanggal 2 mulai pemrograman ya, ke IC-nya. Kita tanggal 2 seharusnya 3 hari selesai ya. Coba set. Ini saya assign ke 2 orang karena ini ada pemrograman di sini asli. Kemudian biasanya desainnya yang mengetahui Alex Wilber. Oke. Jadi desain yang melakukan Alex Wilber, kemudian di sini ada Ashley Kosak. Dan mungkin 2 orang ini yang seharusnya paling mengerti untuk simulasi dan remediate. Ketak seperti ini. Oke. Oke, langsung ini mungkin lebih ke project sign off lah ya, atau dokumentasi lah. Oke. To that, ini coba kita ke lain. Tadi kita coba ke tanggal 8, sorry ini dokumentasi agak panjang juga. Kemudian kita set ke I. Oke, sudah selesai. Kemudian kita bisa tambahkan detailnya. Ini saya rasa cukup banyak ya untuk dokumentasi. Mulai dari dokumentasi program code. Kemudian desain. Oke, dokumentasi rekaman hasil tes ya. Jadi kalau misalkan hasil tesnya berhasil ya, dokumen itu yang disimpan. Oke, jadi dokumentasi itu yang disimpan rekamannya kalau misalkan hasil tesnya berhasil. Oke, kita bisa tambahkan seperti ini. Jadi alat tugasnya cukup ada beberapa untuk dokumentasi. Dokumentasi ini cukup penting.
Mungkin yang terakhir, pembuatan makalah. Oke, ini kayaknya simulasi remediate kayaknya perlu ditambahkan lagi untuk yang project finishing ya. Tanggal 9. Oke, diketuai oleh satu orang aja untuk finishing project-nya. Oke, tanda bahwa finish sebuah project ialah LTR berhasil, Light Tracking Robotnya berhasil, kemudian dokumentasi selesai dan makalah selesai. Oke, misal seperti ini. Oke, ini due date-nya belum ya, mohon maaf. Ini dia. Ini taruh mungkin lebih ke 11. Oke, saya taruh paling atas, ini taruh di tengah seperti ini. Oke, sudah jadi ya. Jadi misalkan ada 3 phase ya untuk sebuah project land tracking robot ya, mulai dari phase 1 ya. Kemudian ada di dalamnya ada pembuatan program code dengan detail-detail di dalamnya seperti ini. Kemudian ada pembuatan jalur di board, kemudian desainnya di board. Ini seharusnya seperti ini. Saya urutkan aja biar lebih bagus. Oke. Desain board yang pertama kali ya, kemudian yang terakhir ada pembuatan program code. Kemudian list alat harus dibuat terlebih dahulu, kemudian baru pembelian alat. Pemasangan alat ke board ya, di assign kedua orang, kemudian embed program code-nya ke IC. Kemudian ada simulasi dan remediate terkait hasil embed program code ke IC. Kemudian selama ini berjalan, kita bisa sambil dokumentasi untuk yang di-assign ke orang lain ya. Dokumentasi juga kita bisa detailkan di dalamnya ya, jangan sampai dokumentasinya yang apa adanya ya, itu enak juga dilihatnya. Dokumentasi bisa berupa program code-nya yang berhasil yang mana, kemudian dokumentasi desainnya ya, itu cukup penting, kemudian dokumentasi hasil rekaman tes. Jadi ini membuktikan bahwa project ini berhasil ya. Jadi jangan sampai nih udah berhasil lah, kemudian 1 jam sebelum kita maju ke dosen ya, tiba-tiba light tracking robotnya nggak jalan sebagaimana ya. Kita kan bisa memberikan rekaman ke dosen, ini Pak sebenarnya kemarin berjalan ya, berhasil untuk light tracking robotnya. Ini nggak tahu kenapa sejam yang lalu gagal, rusak atau bagaimana karena satu lain hal. Ya ini juga cukup penting. Kemudian terakhir pembuatan makalah ya. Kemudian ada finish project ya, dikatakan project selesai bahwa ini LTR berhasil, ya, dokumentasi selesai dan makalah selesai. Misal seperti itu. Oke. Oke, saya coba masuk sebagai Adele deh. Oke, saya coba ke Adele. Ini sebagai Ken Meyer. Mohon maaf, sebentar. Oke, ini saya sebagai Ken Meyer. Sorry, sebagai Adele. Ya, sebagai salah satu mahasiswa yang syntax tadi. Kemudian mohon maaf, coba ini saya atur dulu untuk tampilannya, ini agak cukup membingungkan untuk ini. Ups, ini kayaknya bukan. Oh, ini sistem administrator, mohon maaf, ini saya close. Oke, saya buka baru aja. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ulang aja, saya ada kesalahan logiknya.
Oke, mudah-mudahan ini, oh ya Del, nah, ini Del nih, bagusnya begini nih Bapak Ibu. Jadi tadi yang sudah saya desain otomatis dia akan kirim email berupa notifikasi. Saya dapat dua task ya. Ya di sini ada list alat dan pembelian alat sebagai Adele. Kemudian task tersebut dikirim notifikasinya by email. Oke, saya show blog content ya seperti ini. Oke. Oke, menginformasikan bahwa Hai Adele, Ken Mayer telah mengassign ya sebuah task untuk Anda. Kemudian judul task pembelian alat, kemudian diarahkan untuk membuka planner. Oke, yang pertama dulu saya list alat, buka, kemudian akan menuju ke planner. Oke, ini bisa kita baca aja. Oke, start planning. Nah ini task yang diberikan oleh Ken Mayer. Tadi saya klik tentang list alat yang langsung muncul seperti ini. Oke ya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang yang di task, orang yang dikasih task? Yang pertama kita bisa lihat informasinya ya, bucketnya ya, kemudian progresnya, kemudian misal, oh ini kayaknya saya udah punya nih list alatnya nih, atau mungkin saya udah mulai nih, lagi bikin ya list alatnya udah ada 3 poin, kita bisa pilih di sini in progress. Oke ya, jadi menandakan bahwa ini tasknya sedang dimulai atau sedang dijalankan seperti itu. Oke ya. Kemudian saya dapat instruksi, oke, jadi sebelum beli saya sampaikan dulu. Oke, sudah selesai. Kemudian kita bisa close di sini. Ya, saya belum menandakan ini selesai ya. Jadi kalau misalnya selesai, saya langsung completed. Close. Kemudian ini bisa di close saja, hanya suggest. Kemudian ini pembelian alat, coba saya baca. Oke, ini pembelian alat. Due date-nya tanggal 24 ya. Oke, ini due date-nya tanggal 23. Oke. Oke, ini tampilan dari orang yang di-assign. Kemudian saya juga bisa melihat project atau task-task yang lain di-assign ke teman saya ya, sebagai mahasiswa seperti itu. Oke, ini informasi mengenai plan yang terakhir saya kunjungi. Kemudian ada my task ya, seperti ini. Oke, ini persiapan UAS di yang lain ya, dari project yang lain. Sudah lewat ya, kalau merah ini menandakan lewat. Oke, sudah melewati due date. Oke, nah ini tandanya kalau misalkan ini kan bucketnya sudah terbuat otomatis ya. Jadi mana yang in progress, mana yang start. Jadi kita sebagai mahasiswa yang di-assign pun tahu bahwa mana mana task yang belum saya mulai, mana yang sedang in progress, mana yang sudah melebihi due date. Nah, kita sudah tahu semua, jadi tasknya juga menurut saya mahasiswa mudah lah ya untuk melihat mana task yang diberikan oleh dosen seperti itu. Oke. Oke, misal saya sebagai Adele, kemudian saya sudah punya ya listnya, saya tinggal tambahkan di sini. Misal ini misal aja ya, IC, IC kaki 8 misalnya ya, tipenya saya lupa. Kemudian kapasitor kaki 5 misal. Kemudian ada LED, misal aja. Kemudian ada hambatan lah ya, seperti itu. Kemudian kita ubah statusnya menjadi completed seperti itu. Oke. Caranya bisa copy paste di komen ya, kita sebagai mahasiswa yang mengerjakan, atau kita sudah coret-coret di di kertas ya atau apapun itu, kemudian dipoto, kemudian di attach, itu bisa juga ya. Kita lihat attachment-nya bisa di sini ya. Kemudian kalau misalkan kita sudah terlanjur ngetik pun di dokumen ya, cukup banyak ya, silakan tambahkan, kita bisa attach filenya di sini. Oke ya, jadi kalau misalkan ini ini dikit saya tambahkan di komen aja deh, atau saya udah punya dokumen isinya banyak sampai 2 halaman, kayaknya nggak bagus nih di kopas di komen, ya silakan di attach aja filenya seperti ini ya. Jadi sebagai mahasiswa pun ya, sebagai tanda bukti bahwa kita mengerjakan, bisa mengattach ya pekerjaannya seperti ini. Oke.
kemudian klik send. Seperti ini komennya. Sudah selesai komennya, kita close. Ya, dia akan pindah ke completed bahwa list alatnya sudah selesai. Oke. Oke ya. Kemudian diinformasikan bahwa oh, ini listnya sudah disetujui ya, atau listnya sudah oke oleh dosennya, baru kita mulai untuk pembelian ya. Kita sampaikan in progress ya, walaupun due date-nya masih jauh, nggak masalah kalau misalkan memang sudah disetujui oleh dosen. Oke. Kemudian tentu itemnya tadi ya, yang tadi kalau misalkan mau ditambah di sini silakan, tapi kalau mau langsung di attach saja informasi yang tadi silakan juga. Oke. Kemudian saya statusnya in progress ya. Saya close ya, kemudian saya pergi belanja ya, beli alat, udah selesai, kita ubah lagi menjadi completed. Seperti ini. Oke. Ya, saya sebagai Adele, tak saya sudah selesai, completed semua. Kemudian saya punya punya kesalahan di sini, siap-siap punya ceritanya, punya hukuman lah ya dari dosen. Oke, apa yang kita bisa lihat tampil di sisi dosen? Ini dia. Oke, kita bisa langsung dia muncul. Show completed-nya langsung di hide ya. Kita bisa lihat di sini. Oh, sudah selesai dari Adele. Oke. Misal aja, saya belum sempat login ke Alex Wilber. Misal Alex Wilber juga sudah selesai. Ya. Ini jangan sampai dosen yang melakukan ini ya. Ini contoh aja ya, Bapak Ibu. Ya, ini contoh aja. Soalnya kalau misalkan dosen yang melakukan completed ini akan terrecord bahwa yang menyelesaikan task ini dosen. Oke ya. Close. Oke, nah kita bisa lihat di sini ya statusnya ya. Jadi completed by-nya kelihatan ya. Jadi ini kan tadi diselesaikan oleh Adele sendiri. Yang melakukan completed pun ya, change to completed pun Adele. Dia langsung di sini completed by Adele. Kemudian ini untuk desain board, saya sendiri yang melakukan sebagai dosen itu langsung terrecord juga. Ya, completed by Ken Meyer atau saya sebagai dosen. Ya, ini tolong dipertimbangkan. Jadi kalau misalkan mau completed ya sebuah task ya, kita sebagai dosen ya mohon dipertimbangkan bahwa ini akan muncul ya. Tentu pada betul saja di Bapak Ibu. Oke, misal seperti ini, kemudian ini juga kebetulan sudah selesai. Dia akan pindah, kemudian ini baru lebih detail ya. Mungkin ini baru selesai ini, mungkin dia baru selesai ini ya. Dari Ashley ini kayaknya ada kesulitan di bahasa C++ ya. Kita tandai ke in progress. Misal nih, ini misal Ashley Kozaknya sendiri ya yang melakukan, bukan kita sebagai dosen. Ashley Kozak sudah menyelesaikan 2 code ya, 2 bahasa maksud saya, tapi bahasa C++ dia belum selesai. Oke, bisa seperti ini. Kita close. Oke, kita sebagai dosen juga mengetahui bahwa 2 dari detail task sudah diselesaikan. Kalau mau lihat ya tinggal klik seperti ini. Dia akan muncul seperti ini. Oke. Ini contohnya. Kemudian ya, ini kan project yang kita lihat berdasarkan project card ya. Kita bisa langsung ke chart untuk melihat laporannya, reportnya secara grafik. Ya, dia langsung muncul seperti ini. Oke. Yang belum mulai ada 5, yang in progress ada 1, yang terlambat 0. Wah nih keren juga nih ya, nggak ada yang terlambat. Yang selesai ada 4 ya, seperti ini ya, per bucket ya, ini per bucket. Kemudian ini statusnya secara keseluruhan. Kemudian ini by priority, kebetulan semuanya medium. Kemudian membernya berdasarkan member ya, ini berdasarkan member ya. Ken Meyer nggak punya task. Kemudian ada Al, Alex Wilber ya, baru menyelesaikan masing-masing 1. Al menyelesaikan 1, Alex Wilber menyelesaikan 1, Ashley Kozak menyelesaikan 1, dan Adele punya 2 task dan dua-duanya selesai. Misal seperti itu. Oke ya, jadi dari sini juga cukup enak dilihatnya, mulai dari grafik seperti ini ya, berdasarkan bucket, berdasarkan priority, berdasarkan member, atau secara keseluruhan seperti ini. Kita bisa lihat mana yang terlambat ya. Nanti kalau misalkan terlambat di sini merah nih. Ya, mungkin
al nih melebihi due-date-nya, di sini akan merah. Ya ini kan ada hijau dan abu-abu ya, kemudian ada biru. Biru itu artinya sedang in progress, hijau selesai, abu-abu nggak selesai. Sorry, belum mulai. Oke, jadi yang abu-abu belum mulai. Kalau merah biasanya dia melewati due date atau terlambat. Oke ya Bapak Ibu. Oke, maaf. Ya, sudah selesai mengenai chart ya, reportnya juga cukup enak dilihat. Kita ke schedule tab berikutnya. Oke, di sini juga berdasarkan kalender bisa dilihat ya. Saya sebagai dosen, aduh, seminggu ke depan task siapa nih yang mau berjalan? Ya, 2 minggu ke depan task mana yang mau berjalan? Nah, ini akan kelihatan di sini. Oke ya. Kemudian kita lihat optional lain ya, additional option di sini ada conversation ya, member files ya. Kita bisa melihat file-file di sini. Kemudian ada site ya. Jadi pada saat kita membuat Office 365 group, dia akan membuat juga sebuah SharePoint site. Oke, kita juga bisa export ke Excel ya. Kita bisa juga copy plan mungkin ke kelas lain ya. Jadi misal, wah land tracking robot kayaknya cocok nih buat kelas yang lainnya atau kelas selanjutnya dengan tentunya ya dengan mahasiswa-mahasiswa yang berbeda. Tinggal copy plan atau duplicate, nanti assign tasknya ya kita ubah lagi ke orang-orang yang sesuai yang di kelasnya. Oke. Kemudian di sini plan setting, kemudian ini di add ke Outlook Calendar. Kita lihat di sini ada SharePoint. Ya, SharePoint-nya berbentuk private group ya, site ya, karena kita membuat land tracking robot secara otomatis membuat M365 group dan SharePoint site. Oke. Coba kita klik file, dia akan langsung ke dokumen library. Oke. Ini langsung ke SharePoint dokumen library, dan ini tadi dokumen yang di attach oleh orang yang menyelesaikan task. Oke. Jadi jangan takut hilang ya Bapak Ibu, orang yang sudah mengupload sebuah dokumen di task, dia akan langsung muncul di dokumen library. Oke. Ini sama ya Bapak Ibu ya. Ini sama ya, ini SharePoint site dan ini SharePoint dokumen library-nya. Kita bisa klik aja dokumen library-nya. Ya, isinya sama persis. Oke. Saya close salah satunya. Cara URL pun itu sama persis. Oke. Saya tertarik tadi coba yang mana ya tadi ya? Oh ya, plan setting. Oke, ini email ke grup ya, bukan email ke, kalau email ke orang taksnya masing-masing yang di SMTS-nya itu otomatis langsung kirim email, tapi ini kirim ke grupnya. Ya ini opsional. Oke, kita bisa edit grup seperti ini. Mungkin mau diubah ya namanya, atau mungkin mau diubah ke public. Oke, kita klik cancel. Atau ini project udah selesai ya, nggak mau nyampah, saya delete this plan. Silakan. Oke. Oke, jadi jangan khawatir kalau misalkan tidak sengaja hilang filenya, itu akan ada di reserve bin ya, seperti yang pernah kami sampaikan ya di pelatihan sebelumnya ya. Jadi apapun yang terdelete di SharePoint site, baik itu dokumen library ya, site content, notebook dan lain-lain, itu akan tersimpan di reserve bin. Oke, kita bisa restore dari sini. Oke, kita lihat SMS controller. Apakah membernya sudah terassign? Ya, membernya sudah terassign otomatis. Ya, jadi ini SMS controller. Saya nggak pernah add member, tapi dia otomatis ada. Kenapa? Karena ini langsung terintegrate ke Teams yang sudah saya buat, yaitu 3C01. Ya, tinggal melanjutkan untuk project-project atau task yang ingin dibuat. Oke, saya kira cukup sampai sini. Ervina mungkin ada pertanyaan di link yang intip itu ya. Halo Ya, Ervina. ada beberapa pertanyaan ini Bapak Yes. Hasani. Ya, Saya bacakan yang pertama ya. Apakah Microsoft Planner itu harus untuk mengajar? Kalau misalnya digunakan mengajar itu apa bisa? Oke. Sebenarnya bisa jawab Bapak Ibu sendiri ya.
Karena ini menyesuaikan dengan kegiatan belajar mengajar di kelas ya. Kemudian kita ada apa ya namanya sebutannya, belajar dari rumah lah ya. Belajar dari rumah, kemudian apakah ini bisa menggantikan? Ya, ini jawabannya biasanya sih balik ke dosennya. Kalau misalkan project kemudian sebuah apa ya namanya, kerja kelompok lah kita sebutnya. Kita sebut kerja kelompok yang melibatkan beberapa orang. Kemudian kerja kelompok itu ada task-task yang perlu di-assign ke beberapa orang. Itu saya rasa cocok menggunakan planner. Oke? Jadi saya mengatakan cocok kalau misalkan ada sebuah kerja kelompok ataupun mini project seperti ini. Tapi dalam kegiatan belajar mengajar apakah selalu membutuhkan kerja kelompok atau mini project? Itu balik lagi jawabannya mungkin ke sistem LKS ataupun sistem pengajaran ya, ke masing-masing dosen atau masing-masing mata kuliah, misal seperti itu. Terakhir saya di kelas SMA dan SMP ada yang tertarik itu tentang kerja kelompok membuat kebun mini. Kebun mini kemudian diassign ke beberapa orang ya, beli pot ya, kemudian beli pupuk, kemudian cara pemeliharaan, kemudian sampai ke pembuahan dan lain-lain, itu bisa diassign ke beberapa orang dan itu dikatakan cocok oleh guru yang kemungkinan ya belajar tentang biologi. Oke, jadi kalau misalnya dari Bapak Ibu merasa ada kerja kelompok, ada mini project, saya katakan ini cocok untuk belajar dan mengajar. Ya, seperti itu. Next, pertanyaan selanjutnya. Ini dari sebenarnya ada yang tertinggal Bapak Hasani, jadi mungkin bisa diulang untuk proses membuka office.com seperti apa, bagaimana. Mungkin tadi ada yang tertinggal, jadi mungkin Bapak atau Ibu ini request untuk didemokan ulang. Oke. Karena ads saya sudah terbuka penuh, saya ke ini aja, ke Google Chrome. Sebentar ya. Oke, tampilannya seperti ini ya, kosong untuk browser Bapak Ibu. Caranya bisa ketik portal.office.com. Ya. Sederhana, portal.office.com, enter. Dia langsung menanyakan username. Oke, pastikan username-nya yang diberikan oleh tim IT. Domainnya domain school account. Oke, mungkin ada beberapa teman-teman yang terbiasa office.com, nggak masalah. Office.com, ya, hanya 2 kata. Silakan, enter, nggak masalah. Ya, tapi ini perlu klik lagi sekali, dia langsung muncul seperti ini. Kalau saya lebih familiar, portaloffice.com, hanya menambah 1 kata, dia langsung menanyakan seperti ini. Kalau office.com, dia harus klik dulu sekali, baru dia masukkan username dan password. Ya, bedanya di situ aja. Oke ya. Jadi saya rasa cukup sederhana sih. Silakan ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir di Slido. Ada pertanyaan baru lagi dari Bapak atau Ibu Pungki. Apakah kita bisa menggunakan menu reporting di Microsoft Teams? Menu reporting di Microsoft Teams. Iya, mungkin Bapak atau Ibu Pungki bisa open microphone, mungkin bisa jelaskan lebih detail Bapak atau Ibu. Halo, Bapak atau Ibu Pungki? Mas Pungki dari... Oh, Bapak Pungki. Iya Pak, mungkin bisa ditanyakan langsung ke Bapak Hasani Pak, pertanyaannya ini untuk reporting di tim maksudnya seperti apa Pak? Halo, Mas Pungki, Bapak Pungki. Report dari Microsoft Planner kah? Atau report dari kegiatan Microsoft Team atau report yang dari apa?
Halo Bapak atau Mas Pungki, atau jangan-jangan live Sepertinya secara tidak sudah sengaja. live. Iya, mungkin Mas Hasan. Mungkin Oke, kita bisa next ke pertanyaan oke, selanjutnya ya. silakan. Karena pertanyaan ini cukup tidak begitu spesifik. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, jika posisi mahasiswanya belum cukup paham penggunaan berbagai fitur dan interaksi di Teams, kira-kira seberapa tingkat efektivitas penggunaan ini? Oh, ini pertanyaan yang sama di chat box juga ya, dari Bapak Betul, Bu. Mas Huri. Ya, Oke, Bapak Mas Suri, balik lagi ya ke efektivitas penggunaan seperti yang disampaikan oleh rekan saya dari Dikiap. Memang itu tergantung dari pemahaman masing-masing mahasiswa dan pengajar dalam fitur-fitur yang tersedia. Saya katakan mahasiswa dan pengajar. Jadi dan ya, dua-duanya harus ada pemahamannya. Tidak hanya salah satu, jadi dua-duanya harus ada pemahaman tentang Office 365 Apps. Nah, bagaimana caranya agar mahasiswa dan pengajar ini sama-sama memahami? Ya, tentu karena kita sebagai pengajar dan kebetulan diadakan training langsung nih dari kami ya sebagai fast track partner untuk adoption beberapa Office 365 App. Berarti kan yang lebih tahu tim lecturer ataupun tim pengajar nih. Nah, berarti kan tim pengajar mungkin ada ekstra tenaga lah ya, ekstra tenaga, ekstra time untuk mengajarkan beberapa menu ataupun fitur ataupun apps yang sering digunakan oleh kita oleh kita dalam kegiatan mengajar. Misal seperti ini ya Bapak Ibu. Kita mengajar lewat planner, ya kita ajarkan tentang planner. Jangan mengajarkan sesuatu tools di Office 365 yang kita tidak gunakan gitu. Bukan berarti kita pelit ilmu ya, tapi kan menghemat waktu lah ya. Kita sama pengajar pasti kan waktunya banyak banget yang dikerahkan untuk beberapa kelas ya. Jadi nggak hanya kelas A doang kan, berarti kan kita harus mengajar kelas B, kelas C, kelas D, banyak gitu kan. Kita harus efektif mengenai waktunya dan akan lebih baik kita memberikan cara pakai kepada tools yang kebetulan ya kita konsen menggunakan itu ya pada saat kita belajar mengajar ke mahasiswa tersebut. Itu opsional pertama. Opsional kedua ya mungkin dari tim Budini kali ya, Budini dan tim untuk membuat sebuah tim baru yang khusus untuk pelatihan Office 365 Apps. Bagaimana cara penyampaiannya, bisa online ya, bisa datang ke sebuah ruangan atau hall atau training center di kampus yang untuk mentraining Office 365 Apps. Saya rasa itu bisa digunakan sih, atau bisa membuat tim khusus lagi untuk pelatihan Office 365 Apps ya, khusus untuk mahasiswa maksudnya, khusus untuk mahasiswa kayak gitu sih. Nah, itu dua opsional yang bisa digunakan Bapak Ibu. Bapak Mahuri, siapa namanya ya? Iya, Mas Huri, sorry. Bapak Mas apa ya? Mungkin ada hal yang ingin disampaikan lagi, Pak Mas Huri? Ya, terima kasih. Memang kuncinya di situ ya. Artinya dari sisi pengajar dan mahasiswa perlu cukup familiar dulu. Artinya kalau nggak familiar kan dari dosennya berharap pengen apa, nggak paham, akhirnya malah nggak selesai proyek itu atau kita bisnisnya. Iya benar. Sendiri ya. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan suatu apps di Office 365, kemudian misalnya total menunya ada 50. Ya, kemudian Bapak hanya menggunakan 10 menu. Ya, Bapak Ibu hanya mengajarkan yang 10 menu aja. Yang 40 menu nggak usah diajarkan, Bu. Pak, gitu. Ya, kenapa? Ya, bukan pelit ilmu. Tapi kita kan efisien waktu lah ya. Kita kan punya mengajar di kelas lain ya. Nah, dan seharusnya memang bukan tugas utama dosen untuk mengajarkan suatu tools agar bisa dipakai. Ya, jadinya kita bukan dosen elektro, kita bukan dosen biologi, kita jadinya dosen IT semua nantinya. Kalau kita mengajarkan tools Office 365 Apps saja fokusnya ya. Misal seperti itu sih. Oke, Ervina ada pertanyaan selanjutnya mungkin? Untuk di Slido sudah tidak ada pertanyaan Bapak Hasani. Mungkin Bapak Ibu
Jika masih ada pertanyaan, bisa open microphone-nya, bisa langsung tanyakan ke Bapak Hasani. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Bapak Hasani. Mungkin bisa kita lanjut ke materi selanjutnya ya? Oke, Microsoft Edge ya. Iya, betul. Oke, Bapak Ibu saya menggunakan OS yang berbeda. Nggak masalah, ini hanya untuk penyampaian aja. Oke, saya coba pakai yang ini. Passwordnya belum saya ketik. Oke, Bapak Ibu kalau misalkan nantinya Windows 10 Bapak Ibu sudah join Azure AD ataupun sudah diatur oleh Office 365 Windows 10-nya, kemudian kita istilahkan sudah di-enroll ke Intune ataupun Microsoft Office 365, itu istilah IT-nya Bapak Ibu ya, maaf kalau misalkan belum familiar, tapi intinya kalau misalkan ini sudah dikontrol atau sudah di-manage oleh Office 365 Windows 10-nya, nah Bapak Ibu akan login menggunakan username Bapak Ibu. Oke, username-nya ya tentu berupa email ya, yang Bapak Ibu biasa login ke Office 365 via web browser. Oke, kemudian username passwordnya sama persis seperti ini. Oke, mohon konfirmasinya Bapak Ibu, ini kekecilan atau enggak ya? Atau clear tampilannya? Kecil. Kekecilan ya Bapak Ibu ya? Terlalu kecil. Mohon diperbesar. Oke, terlalu kecil. Saya ulang aja. Kekecilan, Pak. Oke. Saya coba ke tadi sini, saya coba naikkan di sini atau di sini. Oh, tadi 1024 ya. Coba di 1366, San. Waduh, itu kegedean deh. Coba ya. Oke, kalau berhasil Bapak Ibu sudah dikontrol oleh Office 365, bahkan display fotonya pun langsung muncul pada saat Bapak Ibu login seperti ini. Oke, Bapak Ibu lebih baik tampilannya atau masih kekecilan? Bisa diperbesar lagi, Pak. Masih kecil, Pak. Coba di 1600, San. Kasihan mata tua. Siapa? Coba di 1600-an ya, San. Ya, coba di sini. Wah, Kotak ini kecil di kanan bawah aja nggak terbaca tuh. ini kebesaran ya. Saya agak ribet nanti scroll bawahnya. Di bawah 1600 ada nggak ya? Kalau untuk kotak yang di kanan bawah itu pastinya bakal beda-beda, Pak. Kalau misalnya resolusinya nggak sama, pasti nggak akan kebaca, Pak. Karena kalau misalnya dari kita sendiri, resolusi kita pakai saat ini itu 1920 kali 1080, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak login ikut sesinya itu pakai mobile, tentunya akan terlihat sangat kecil, Pak. Ini saya coba besarkan di sini ya. Oh ya, dia ngikut dari sini. Oh, remote session. Oke.
Sudah lebih baik Bapak Ibu? Ini maksimum udah ya. Ini deh, saya maksimum di sini deh. Custom. Oke. Nah, Lebih baik, Pak. Ini saya pakai oke. laptop. Oke, lebih baik. Oke, sekarang ini ada tampilan Microsoft Edge dan Google Chrome. Kemudian yang pertama tentu kita bisa buka Microsoft Edge seperti di sini. Oke, tampilan seperti ini. Oke. Nah, nanti dari IT ya, kalau misalkan di set pertama kali buka browser, kemudian ke portal.office.com, tampilannya akan seperti ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan sign in ke Microsoft Edge-nya. Jadi bukan Office 365 ya. Saya sebut Edge-nya ini mampu untuk sign in. Ada di sini. Oke. Jadi Microsoft Edge nantinya akan di-force untuk sign in. Jadi Bapak Ibu nggak bisa nih menggunakan Edge kalau nggak sign in. Sign in-nya pakai akun yang mana? Pakai akun Office 365. Tapi sign in ke mana? Sign in-nya ke Microsoft Edge. Oke, jadi ini sign in ke Microsoft Edge. Kemudian sync-nya is on. Ya, apa yang di-sync? Yang di-sync ialah history. Kemudian bookmark ya ataupun favorit link ya. Kemudian history download kalau tidak salah, itu dia akan tersync. Saya akan pastikan lagi untuk history download. Nah, sync-nya kalau sync kemana? Ini gunanya kan kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan Microsoft Edge di Android ataupun di iOS. Oke, jadi nanti Android dan iOS-nya bisa diinstal Microsoft Edge, kemudian sign in Edge-nya menggunakan username Bapak Ibu. Ya, kemudian di HP-nya misal begini. Aduh, saya akses kemarin linknya apa ya? Nah, itu Bapak bisa sync history aksesnya di Microsoft Edge yang mobile, di Android maupun di iOS. Jadi nggak perlu lagi tuh searching, ya nggak perlu lagi repot-repot cari yang sudah di-sync ke kemarin, kayak gitu. Nah, itu tujuan utama kalau misalnya itu. Oke, kemudian bisa multiple profile atau enggak? Jawabannya bisa. Oke, saya belum ada akun dummy ya, saya nggak apa-apa deh, saya coba pakai akun pribadi saya. Misal seperti dia, Bapak Ibu kan punya akun pribadi ya, akun pribadinya yang misal outlook.com, kemudian bisa digunakan di sini. Oke, fungsinya buat apa? Fungsinya untuk memisah. Ya, ini misal browsing untuk keperluan pribadi ya, kemudian misal mau buka email pribadi. Nah, itu akan membuat profil terpisah pada saat membuka email pribadi maupun email kantor, kayak gitu ya. Kemudian kita add di sini. Kemudian sign in, kemudian pilih Microsoft account. Oke, ini saya back aja deh. Kita mulai dari awal aja. Mohon maaf, ini saya contohkan kalau misalkan saya sign out terlebih dahulu. Ini remove profile. Nah, dia akan langsung close. Kemudian Bapak Ibu tidak bisa menggunakan Microsoft Edge kalau misalkan enggak sign in. Nah, ini informasinya seperti ini. Oke, jadi pastikan Bapak Ibu sign in. Kalau misalkan tampilan seperti ini, jangan lapor ke IT ya. Kenapa nih saya nggak bisa gunakan Edge ya? Nah, ini informasinya bukan nggak bisa, tapi belum sign in. Microsoft Edge-nya menggunakan Office 365 account Bapak Ibu. Kemudian sign in di sini. Kemudian kalau misalkan sudah ada, dia akan tampil. Kalau misalkan belum ada di sini, pilih yang work or school account. Oke. Kemudian continue. Kemudian tinggal masukkan username password. Oke, mudah aja. Saya ulangi karena punya saya sudah ada. Tinggal pilih seperti ini, kemudian klik continue. Oke. Langsung pilihannya sync di sini. Oke, dia langsung muncul seperti ini. Oke ya. Kita setting Edge dulu ya Bapak Ibu ya, bukan akses URL ataupun akses web, kita setting Edge-nya dulu. Oke. Jadi sudah di-force ya, wajib untuk Bapak Ibu login ke Microsoft Edge. Kemudian kalau misalkan mau menambahkan account personal ya, tinggal add profile di sini. Kemudian add di sini, kemudian pilih Microsoft account. Ya. Sign in. Kemudian pilih Microsoft account.
Continue. Sesinya sudah masuk dan kita tes dan sesi sudah benar. Oke, kalau saya pakai additional security information sebentar. Enggak punya saya. Oke. K12. Oke. Tadi sambil iklan aja ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah di force untuk multi-factor authentication, Bapak Ibu login akan seperti itu. Ya, itu akan lebih secure. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir untuk passwordnya dihack ataupun account-nya dihack. Ya, jadi itu tambahan security information, additional security verification maksud saya. Jadi biar Bapak Ibu aman untuk login ke account Bapak Ibu. Oke. Kemudian bisa sync seperti ini. Oke. Dan kita bisa langsung switch profile. Jadi kalau portal Office langsung switch profile seperti ini. Oke. Dia akan muncul dua langsung Edge. Oke. Ini account saya yang account kantor ya. Maksudnya account kampus. Kemudian satu lagi account personal. Oke ya, saya contohkan langsung. Saya close di sini. Saya tinggal account yang kerja ya ataupun account kampus. Kemudian saya masukkan hotmail.com. Oke, karena hotmail.com digunakan untuk login personal, dia akan langsung nge-prompt biasanya sebentar. Nah, dia langsung prompt ya, mau switch profile atau tidak. Ya, karena Edge mampu mendetek bahwa hotmail.com ini kan untuk Microsoft account ya ataupun personal account ya yang digunakan oleh untuk masing-masing personal, dan dia langsung menawarkan bahwa mau switch profile atau enggak. Ya, kebetulan kita ada multiple profile ya, satu profilnya lagi yaitu personal account kita. Oke. Tinggal pilih switch profile. Nah, dia akan muncul seperti ini. Oke, ini saya langsung ubah aja ya. Tampil email saya nanti. Oke, dia akan muncul langsung seperti ini. Ya, itu untuk yang multiple profile account. Oke, saya close ya. Jadi profile yang account personal saya close. Oke, kemudian baru kita fokus ke isi daripada Microsoft Edge. Maksud saya kegunaan dari Microsoft Edge. Oke. Ya sudah pasti ya, namanya browser kita bisa browsing apapun di sini. Oke, mulai dari detik ya dan lain-lain itu bisa digunakan di sini. Dan kalau misalkan Bapak Ibu melihat ada web yang informasinya seperti ini, blok ya Bapak Ibu ya, maka ini mohon maaf Bapak Ibu diblok oleh tim IT. Oke ya, jadi Microsoft Edge ini mampu untuk melakukan blocking ya, list URL. URL-nya dari mana? Ya tentu dari IT. Nanti diimport atau dimasukkan list URL-nya. URL mana saja yang diblok ya, misal YouTube ataupun Facebook. Oke, dia informasinya akan seperti ini. Jadi kalau misalnya seperti ini dan dirasa Bapak Ibu perlu mengakses youtube.com ya silahkan tinggal request ke IT untuk dibukakan list URL-nya. Misal seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu bisa kok per orang ya, jadi nggak langsung semua diblok, semua dibuka, enggak kayak gitu ya. Misal awalnya semua diblok terus kemudian mau dibuka satu atau dua orang itu bisa. Oke ya. Ini contohnya kalau misalkan Bapak Ibu di blok. Oke. Sebentar saya punya ada beberapa informasi ada di Oke, ini dia. Oke, Bapak Ibu saya sampaikan saat ini ya, ini penting. Ups, ya. Oke, Bapak Ibu kalau misalkan bukan tampilan ini ya, bukan tampilan ini, sebentar. Saya klik using page. Oke, kalau misalkan Bapak Ibu ketemu ya website yang page langsung merah seperti ini berarti web atau URL yang dikunjungi Bapak Ibu pernah di-report oleh orang lain sebagai phishing page. Oke, ini bahaya Bapak Ibu, jangan teruskan. Ya, kalau misalkan tampil langsung merah ini langsung tolong laporkan ya, tolong laporkan ke tim IT agar ditindak lebih lanjut oleh tim IT. Apakah di whitelist
atau di blocklist, yaitu silakan tim IT yang memutuskan ya. Takutnya link ini penting ya, takutnya link ini memang perlu ya, dibutuhkan oleh fakultas ya, atau mungkin ya ini nggak penting langsung di blok ya, itu bisa juga. Ya intinya kalau misalkan ketemu seperti ini jangan diteruskan ya, mohon laporkan ke tim IT. Oke, ini contoh phishing ya, nggak beda jauh dengan malware page seperti ini. Oke, kemudian ada block download. Kita lihat contohnya block download. Oke, dia akan tampil di kiri bawah Bapak Ibu. Oke, informasinya freevideo.exe was blocked as unsafe by Microsoft Edge. Ya, jadi download Bapak Ibu tuh diblok oleh Microsoft Edge. Oke, pesannya jelas ya. Silakan Bapak Ibu. Ini langsung gagal ya. Ibu nggak usah cari filenya. Bapak Ibu nggak usah cari filenya. Ini gagal. Ini bisa dilaporkan ke tim IT. Kalau misalkan dirasa penting banget, silakan request ke tim IT. Oke ya. Jadi ini contohnya aja, Bapak Ibu, ya, ketemu web seperti ini, jangan diteruskan. Oke. Ini biasanya asal mula nih, Bapak Ibu. Asal mula Bapak Ibu akunnya dihack. Kenapa? Phishing. Biasa kita di bahasa Indonesia kan dipancing ya kalau phishing ya. Phishing memancing, kemudian Bapak Ibu dipancing untuk mengklik sesuatu. Nah itu biasanya ada aplikasi atau mini aplikasi ataupun malware dan lainnya terinstall di komputer Ibu. Sekali terinstall ya, komputer Bapak Ibu akan menjadi zombie. Bahasanya zombie. Ya, kalau misalnya sudah menjadi zombie itu akan mengirimkan segala informasi ke orang yang melakukan hack. Oke, segala informasi ya, berikut username password Bapak Ibu punya. Ataupun kredit card yang mungkin Bapak Ibu simpen ya informasinya di komputer Bapak Ibu. Nah, itu cukup bahaya. Oke, cukup sederhana untuk Microsoft Edge. Kemudian kalau di browser sebelumnya ada yang namanya bookmark, kalau di sini namanya favorite bar. Oke, untuk memunculkan tinggal klik tanda 3 di sini, kemudian favorites di sini. Oke, kemudian show favorite bar. Oke. Oke, always seperti ini. Oke, misal portaloffice.com saya mau masukkan sebagai favorit bar seperti ini. Oke, bisa ubah juga. Ini saya maunya portal office deh, silakan, atau office 365 aja juga silakan. Ini hanya penamaan aja, tapi URL-nya tidak berubah. Seperti ini. Oke, detik ya. Mau simpan deh, saya rajin baca berita juga silakan. Panjangan namanya mungkin enak seperti ini, silakan. Oke, kemudian saya ada baca selalu SharePoint ya, SharePoint site. Nah, sebentar saya contohkan untuk flow-nya. Kemudian saya kebetulan sebagai ini oke, mohon maaf saya menggunakan bukan akun demo untuk education, saya menggunakan akun demo untuk corporate, tapi sama aja ya, hanya konten di dalamnya aja yang tidak dipersiapkan untuk education. Mohon maaf. Oke, misal saya sebagai HR, kemudian saya favorit bar juga. Ini saya SharePoint aja. Seperti ini. Oke, sudah jadi. Oke, jadi saya berasumsi bahwa setiap pagi saya kerja, saya buka 3 halaman ini. Oke ya, saya close. Kemudian saya pagi mulai kerja. Oke, seperti ini. Oke, dia langsung membuka portaloffice.com. Kenapa? Karena ini di set ya. Home page-nya pada saat pertama kali buka Edge itu langsung office.com. Itu sudah di set oleh tim IT. Oke, ini misalkan seperti itu. Kemudian tab berikutnya detik.com. Saya klik begini. Kemudian saya tab berikutnya yaitu SharePoint. Jadi setiap pagi saya buka 3 tab atau 5 tab atau 10 tab. Wah, ini teman-teman cukup sibuk juga ya. Dan seperti itu. Kemudian ada cara lebih simpelnya daripada membuka satu persatu webnya. Oke, di sini ada namanya menu collection.
Oke, di kanan atas, di samping foto profil Bapak Ibu, ini kita besarkan aja deh. Oh, ini malah kontennya ya, bukan menu. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke, ya oke lah. Ya, seperti ini. Kemudian ada collection di sini. Oke, ya. Kalau disentuh, langsung dia muncul collection. Kemudian bisa klik next. Kemudian next aja, ini informasi aja. Kemudian ini penawaran aja, ini nggak wajib untuk Pinterest. Saya no thanks aja. Kemudian add current page, ya. Misal saya pertama kali buka ini, saya mau ada di tab yang pertama, add current page seperti ini. Kemudian tab kedua saya mau .com, saya klik .com terlebih dahulu, kemudian add current page, dia akan muncul .com. Kemudian tab ketiga saya mau SharePoint, klik dulu tab SharePoint-nya, kemudian add current page, seperti ini. Sudah ada 3 saya punya. Kemudian collection-nya namakan, ini misal box 01. Sudah selesai. Oke, kemudian saya back aja di sini. Oke, ini collection pertama berisi 3 link yang nanti bisa dibuka di 3 tab terpisah. Oke, bisa atau enggak multiple collection bisa. Oke, misal walk 02. Seperti itu, kita back aja. Nah, dia akan ada 2. Walk 01 atau walk 02, tinggal pilih. Oke, nanti pada saat digunakan. Bagaimana cara menggunakannya? Kita ulang aja, close. Kita buka Edge-nya. Oke. Kita langsung ke collection di sini. Kemudian kita ke walk 01 yang udah ada 3 item. Kemudian tanda 3 di kanan atas di sini. Kemudian open all ada di sini. Saya klik. Nah, dia langsung membuka 3 tab. Bapak Ibu punya 5 tab, silakan masukkan ke collection, langsung buka 5 tab. Jadi Bapak Ibu nggak perlu pegel lagi. Buka 5 tab manual satu persatu. Atau 10 tab misal ya, cukup sibuk Bapak Ibu. Itu bisa langsung dimasukkan ke dalam satu collection. Oke, dibuka, langsung buka 10 tab. Bisa langsung buka 5 tab dengan link yang berbeda masing-masing. Oke. Kita lihat ada menu apa lagi di dalamnya ya. Ada favorit yang tadi ya, kita bisa manage di sini ya. Kemudian ada history ya. Jadi history browsing kita ada di sini. Kemudian ada download biasa, Ctrl J. Kemudian ada extension, kemudian ada collection. Ya, di sini ada apps. Kita juga bisa print data. Ini normal ya. Normal untuk sebuah web browser. Oke. Kemudian kita coba ke klik setting. Oke, kemudian ada di privacy, search and services. Oke, ini tentang apa sih? Ini tentang tracking prevention. Oke, tracking prevention ialah cukup banyak beberapa web ataupun URL men-tracking kita secara tidak sengaja, secara tidak sadar oleh kita. Kenapa? Karena kita sering akses, mohon maaf, google.com ya, detik.com, kompas.com, kemudian Amazon, kemudian beberapa e-commerce yang mungkin kita sering kunjungi, itu ada beberapa yang sering melakukan tracking. Oke. Dan secara default Microsoft Edge itu sudah melakukan tracking prevention ya, menunya, dan bisa ke balance. Mau di-set ke strict silakan. Oke, informasinya jelas di sini, ada block majority of tracker from all sites, bla 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 ya. Kemudian sampai block non harmful trackers. Oke, sampai ke basic. Ya, allow most trackers across all sites. Oke. Kita bisa lihat ya, siapa sih yang sering melakukan tracking? Ada di block trackers di sini. Oke. Nah, ini baru sebentar aja saya gunakan, kalau nggak salah baru sebulan atau 2 bulan ini ya, yang ini. Itu sudah ada 44 kali tracking dari Google. Dan sudah diblok oleh Microsoft Edge. Oke. Coba saya bandingkan dengan punya saya pribadi. Ya, wah ini banyak nih punya saya nih. Bisa setting. Kemudian privacy. Kemudian blok. Ya, saya ada 1397 blocking. Ya. 1397 kali Edge melakukan blocking terhadap tracking Google. Kemudian Facebook ada 544 kali, Adobe 438 kali, dan lain-lain. Seperti ini.
Kayak Bapak Ibu ya, secara nggak sadar mungkin Bapak Ibu nggak pernah buka Marketo, Zemanta, ya. Saya nggak pernah buka nih, ini apa sih maksudnya? Maksudnya ialah ada beberapa web yang mungkin add-on-nya atau web part-nya itu ada add-on seperti ini. Ya, ini biasanya datang dari web yang iklannya banyak. Ya, Detikcom, Kompas.com, ya, e-commerce itu iklannya banyak tuh. Ya, add-on iklannya banyak. Nah, itu terkadang melakukan prevention seperti ini. Oke, secara tidak sadar. Oke, ini cukup penting ya. Ini fitur yang cukup diandalkan oleh Microsoft Edge. Oke, saya balik lagi ke Windows saya yang lain. Oke, sudah selesai. Seperti ini. Kemudian ada satu hal lagi yang saya ingin sampaikan, yaitu tentang PDF file ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, misal seperti ini ya, saya coba close salah satunya aja, biar nggak terlalu banyak. Oke. Kemudian saya buka OneDrive, ada file atau enggak. Oh ada, saya contohkan aja, coba Employee Engagement Plan. Mohon maaf. Oke, misal saya bekerja file ini ya. Saya bekerja file ini, kemudian saya ada PDF yang mesti dibuka. Saya simpan di mana ya? Oke, kebetulan udah ada historinya. Coba di dokumen ya. Oke. PDF automatic default apps-nya itu ke Microsoft Edge seperti ini ya. Jadi mohon maaf, PDF kalau misalkan sudah menggunakan Microsoft Edge, tidak lagi memerlukan Adobe Reader untuk kebutuhan basic. Oke ya, untuk kebutuhan basic ya. Jadi untuk melihat PDF, untuk membuka PDF, itu Microsoft Edge sudah mampu untuk membuka seperti ini. Oke ya, jadi bayangkan Bapak Ibu bekerja hanya menggunakan Microsoft Edge ya. Saya buka lagi Teams. Oke. Seperti ini. Jadi saya bekerja sebagai dosen, saya sudah bisa membuka email, membuka Teams, file saya di OneDrive, kemudian saya edit dokumen, sampai membuka PDF, dan akses beberapa link berikutnya dalam satu aplikasi, yaitu Microsoft Edge. Oke ya, jadi pesannya ialah Microsoft Edge bisa digunakan untuk beberapa pekerjaan kita sekaligus. Ya, mulai dari email, Teams, file saya yang disimpan di OneDrive, kemudian file yang mau saya edit, kemudian buka PDF, kemudian buka link lain yang kita gunakan sebagai preferensi. Oke, jadi mohon dicoba digunakan untuk Microsoft Edge, Bapak Ibu. Kalau misalkan ada beberapa settingan yang belum ada nanti di sisi Ibu, ada kemungkinan dari tim IT belum mendeploy-nya. Oke, jadi bisa digunakan dari sekarang. Microsoft Edge bisa untuk melakukan hal ini semua. Oke ya Bapak Ibu ya. Oke, yang terakhir, coba saya setting, kayaknya saya ubahnya gimana ya? Oh ya, informasional. Oke, lebih enak informasional, kemudian pilihnya Office 365. Saya ulangi. Ketika kita membuka tab, oke, akan tampil seperti ini ya. Ini site-site yang di pin sebelumnya itu akan muncul di sini. Oke, ini kebetulan yang sudah di favorit ya. Tampilannya akan seperti ini. Dan kita bisa setting ya Office 365 atau berdasarkan Microsoft News. Oke. Rekomendasi saya di set aja ke Office 365, kemudian untuk page layout-nya ke informasional. Maksudnya buat apa sih informasional? Informasional itu fungsinya ialah kita bisa melihat banyak informasi yang kita bisa lihat langsung tanpa login ke Office 365-nya. Kita lihat ya, ini linknya belum ada, URL-nya belum ada. Tapi kita bisa melihat logo kita, ya, contoh elektronik. Mungkin nanti di sini ada logo ITS ya. Kemudian di sini ada app launcher, ya. Ini belum ke URL ya. Kita belum mengakses URL apapun, masih new tab kosong. Kemudian ini ada site yang di favorit sebelumnya, kemudian mungkin sering kita kunjungi. Kemudian kita pin di sini, itu akan muncul di sini ya sampai ke 1, 2, 3, 4, ada 8.
8 site yang kita bisa kunjungi di situ. Kemudian ada recommended file, biasanya ini file-file yang sudah desain ke kita sebelumnya ya. File-file yang biasanya edit bareng sebelumnya, file-file yang dikirim sebelumnya oleh tim kita, itu biasanya direkomendasikan oleh Office 365. Ini recommended file. Di sini akan ada 5 sampai 6 recommended file yang direkomendasi oleh Office 365 ke kita. Kemudian ada recent. Recent itu biasanya ya tentu file-file yang terakhir kita buka, yang sering kita buka. Kemudian ada pin. Ini apps atau file yang kita sudah pin ya. Ada share with me ya. Jadi file yang di-share ke kita, bisa tadi share ya. File-file yang pernah share ke kita ya, mungkin ada beberapa yang belum selesai dokumennya, itu akan muncul di sini. Oke ya. Kemudian di paling kanan ada site ya, mulai dari frequent site yang biasa kita kunjungi. Ini kita bicara site yang SharePoint ya Bapak Ibu ya, bukan site .com atau Kompas.com. Site yang di SharePoint. Ini frequent site, jadi site yang sering kita kunjungi dan kita ikuti. Di sini ada following. Oke. Jadi membuka tab baru itu sudah informasinya cukup ya, informasional ya, karena saya set informasional tadi ya. Kalau misalnya fokus dan inspirational itu lain lagi. Saya set informasional ya, jadi ini benar-benar bisa langsung digunakan tanpa mengetik URL apapun ya. Jadi bisa langsung kerja untuk new tab, kita bisa melihat apapun di situ atau mencari apapun ada di sini. Oke. Kemudian kebetulan saya orang baru ya, orang baru di kampus ya, atau di lingkungan dosen. Saya kenal dosen seseorang ya, tapi saya tahu hanya nama panggilannya aja. Aduh, si Alan itu apa ya emailnya ya. Kita cari aja di sini, ketik Alan. Oke, dan pilih tab work. Oke, kalau Bapak Ibu belum login, ini work nggak ada ya. Kalau Bapak Ibu belum login di sini, ini work ini nggak ada. Oke, jadi pastikan login di Edge agar worknya muncul. Klik work. Oke, langsung dia muncul menampilkan nama-nama yang berkaitan dengan Alan di pekerjaan kita atau di lingkungan perusahaan kita, di lingkungan kampus kita. Oke ya, langsung muncul seperti ini. Oh, nama lengkapnya Alan De Jong. Oke, kemudian emailnya juga ada, nomor HP-nya pun ada ya. Jadi nggak usah puyeng-puyeng lagi tuh nyarinya. Mungkin kita malu kali ya, mau cari tahu tentang dia gitu ya. Kemudian ada organization, saya mau tahu atasan dia siapa ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Oh, Alan De Jong, atasannya Nestor Will, bacanya itu ya, Nestor Will. Kemudian paling tinggi ada Tati Fernandez, dan yang sejajar dengan Alan De Jong itu ada Pradip Gupta ya, kemudian ada Joni dan yang lain, misal seperti itu. Oke, jadi informasi tentang seseorang pun kita bisa cari di sini. Kemudian kalender dia, ya. Aduh, seminggu depan dia sibuk kayak saya mau booking jadwal dia, kita bisa lihat di sini. Oke. Kemudian file-file yang dikerjakan ya seperti ini. Sorry, file-file yang berkaitan dengan ada nama Alan di sini. Oke. Kita bisa cari ini all. Kita bisa cari by people. Ya, sudah pasti langsung menuju ke Alan De Jong-nya sendiri. Kemudian ada grup, nggak ketemu tentang Alan. Kemudian site, ya, site berkaitan dengan Alan ada di sini. Mungkin Alan De Jong sebagai member ya daripada site operations. Kemudian files, ya, mungkin ini files yang owner filesnya itu Alan De Jong, kemudian diedit oleh Adele terakhir, misal seperti itu. Oke, dan ini conversation. Oke, jadi cukup lumayan ya. Jadi kalau misalnya kita mau cari untuk teman kita ya, teman sejawat kita kebetulan orang baru atau kebetulan dianya orang baru, kita bisa cari informasi ya. Dokumen pun bisa dicari di sini. Kemudian pastikan di tab work ya, jangan di tab all ya. Ini seluruh dunia ini yang dicari. Bingung, tak nyasar lagi ya. Alan siapa ini? Footballer ya, pemain sepak bola. Napoli. Oke, dari saya seperti itu. Dari Bu Ervina, ada pertanyaankah dari Slido? Di Slido tidak ada pertanyaan, Bapak Hasani. Wah, waduh, ini ada dua kemungkinan nih. Oke banget atau belum tertarik.
Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan, open mic silakan. Atau ada yang ingin menambahkan, atau ada yang sudah pengalaman menggunakan Microsoft Edge, kemudian ada kendala atau ada experience yang ingin ditanyakan ke kami, silakan. Oke. Overall saya sudah coba ya izin Oke, ini Bapak Pongki ada pertanyaan di chat box, izin bertanya apakah Microsoft ya. Ini pertanyaan yang di slide tadi Mas Hassani. Iya, Pak Pungki apakah di Microsoft Teams bisa menampilkan menu reporting? Ya, mungkin bisa open microphone, Pak. Basicnya seperti apa, mungkin reporting seperti apa, mungkin bisa dijelaskan ke Bapak Hassani, Pak. Iya, selamat pagi. Terkait ini Pak, misalkan kita sudah ada Microsoft Teams, kemudian sudah ada planner gitu Pak ya? Yes. Di planner, kemudian untuk akhir reporting bulanan itu apakah kita bisa buat dari situ ya, dari planner itu ya? Oke, tadi reportingnya yang pertama berbentuk berbentuk chart seperti ini, ya bisa di screen capture. Yang kedua kita bisa report, export ke Excel. Kemudian nanti Excelnya sebagai laporan. Ada dua jalan ya Bapak Ibu ya. Kemudian Excel ini, export Excel ini nggak bisa dilakukan oleh di Microsoft Teams. Saya contohkan ya. Ini 3SK02 general, kemudian saya tambahkan planner, kemudian saya pilih existing aja karena sudah terbuat sebelumnya, SMS controller, kemudian saya save. Oke, jadi ini cara menambahkan ya. Jadi kalau misalkan plannernya sudah terbuat, kemudian mau tambah tab tambahan di sini yang berisi tentang planner itu sendiri. Oke, misalnya ini tasknya sudah oke, sudah banyak ya, sudah banyak. Kemudian mau report, ini saya coba hilangkan ini. Oke, mohon maaf. Oke. Iya, oke. Jadi apa yang tadi saya sampaikan ini bisa ada dua hal, ada dua jalan. Yang pertama kita bisa by chart seperti ini, ya. Kita bisa screenshot di sini. Dan kita bisa export to Excel, tapi nggak bisa langsung di sini ya untuk export to Excel. Kita klik yang ini, go to website. Oke ya, saya coba ada nggak di sini? Oh ya nggak ada. Terakhir memang nggak ada. Ya. Jadi pilihannya untuk export to Excel kalau misalkan Bapak Ibu kerja mulainya dari Microsoft Teams ya, buka seperti ini, dia akan muncul tab baru. Oke, tab baru ya tentu mengarah ke planner yang berkaitan ya. Kemudian kita pilih titik 3 di sini, kemudian export to Excel. Oke ya Pak Masuri, Pak Pungki, ada dua jalan. Yang pertama chart di sini, screen capture, kemudian di sini export to Excel. Yang di Excel ya. Tampilan boleh diklik. Oke, kita contohkan ya Bapak Ibu ya. Ini dia, yang ada isinya aja lebih oke. Open. Oke. Saya besarkan. Ada task name, kemudian bucket name-nya, kemudian progress, completed atau in progress ya, not started ya. Ini sudah jalan, mana yang belum selesai ya. Kemudian assign to, ya priority-nya ada, created by, kemudian created date, start date, due date, late atau tidak di sini. Kemudian completed-nya siapa, yang menyelesaikan siapa. Oke, kemudian ada description ya untuk masing-masing task kalau misalkan ada. Completed, ini tentang completed checklist item. Oke, jadi kalau misalkan ada checklist item, ini 2 dari 3 checklist item sudah selesai. Ini kosong checklist item, belum ada yang selesai sama sekali ya. Ini. Dan terakhir labeling. Oke, seperti itu Pak Pungki untuk reportnya by Excel. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Pungki.
Oke, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya bisa bertanya, Pak Farid, saya? Silakan, Pak. Iya, pertanyaan saya untuk Microsoft Edge ini apakah harus berlangganan Netflix? Kemudian yang kedua, dia kan terintegrasi dengan OneNote dan Cortana ya, itu bagaimana Pak? Oke, untuk Netflix tidak ada kaitannya ya, jadi tidak harus berlangganan dengan Netflix. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin berlangganan Netflix, monggo aja. Itu kan berdasarkan login ya, kemudian berlangganan dan lain-lain. Saya nggak begitu tahu teknisnya untuk berlangganan Netflix, tapi tidak wajib ya. Jadi menggunakan Edge nggak wajib ada Netflix atau berlangganan Netflix. Oke, yang kedua OneNote ya. Jadi Edge ini lebih tepatnya pertanyaan gimana ya Pak Farid ya untuk yang OneNote ya? Karena ini kan terintegrasi ya dengan OneNote dan Cortana ya, Microsoft Edge ini. Iya bisa. Itu berdasarkan di sini kita new tab, kemudian ada OneNote ya, di sini kita bisa cari file OneNote. Kemudian gimana Pak? Nah, bagaimana itu cara memanfaatkannya gitu? Oke, yang pertama kita buka tab baru, misal seperti ini ya. Kemudian kita bisa langsung klik tab launcher di sini, buka OneNote. Itu yang pertama ya. Berarti kita buka OneNote dari awal. Misal seperti itu ya. Kemudian Bapak sering banget pakai OneNote, kemudian terakhir kali buka OneNote-nya semalam. Ya, atau 1 jam yang lalu. Buka tab baru, itu akan muncul recent file-nya mengerjakan yang mana. Di sini akan muncul. Oh, terakhir ada editing OneNote ya. Ini langsung diklik di sini, dia akan langsung memunculkan tab baru seperti ini. Ya, misalkan saya barusan membuka tentang employment engagement ya. Seperti ini, dia langsung klik, dia langsung memunculkan di sini. Oke, jadi untuk tab baru pun langsung dimunculkan pekerjaan atau file apa yang dikerjakan terakhir oleh Bapak Ibu, termasuk OneNote itu sendiri. Oke. Kemudian tentu bisa buka OneNote seperti ini, tidak masalah, seperti browser biasa. Ya, ini kita bisa cari untuk OneNote kita. Seperti itu. Kemudian Cortana ya. Sebentar, Cortana. Oke. Kalau Cortana saya belum coba langsung ya, Pak Farid ya. Tapi Cortana kan sudah ada di taskbar ya. Iya. Ada di sini. Ini saya coba hide dulu deh. Nggak apa-apa deh, nggak usah. Oke, ada di sini. Seperti ini. Oke, saya jujur belum coba integrate langsung Cortana dengan Edge. Jadi not available in English Indonesia this time. Oke, jadi intinya saya belum bisa jawab nih Pak Farid untuk Cortana terintegrasi dengan Edge, tapi sudah pasti berintegrasi dengan Microsoft Bing. Oke, jadi search engine dari Microsoft Bing itu sudah terintegrasi dengan Edge. Jadi ketik apapun di sini, misal berita ya, kemudian inflasi misal seperti ini. Oke, dia langsung searching menggunakan Microsoft Bing. Oke. Ya. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Ya, Bapak Hasani ada pertanyaan dari Pak Reja di chat box. Izin bertanya, Pak, bisa tolong jelasin fitur collection yang ada di Microsoft Edge? Oke, saya ulangi ya. Kebetulan ada satu collection yang lain ya. Oke, ini saya coba bypass. Ini tambahan aja OneDrive. Kemudian ini tim saya tambahkan aja, saya chat aja di sini. Coba ini kalau misalnya ini gimana? Ups. Oke, saya coba lebih banyak lagi, ada total 5. Oke. Pak Reza, saya ulangi untuk collection. Jadi collection ialah suatu ya kita sebut album lah ya. Jadi kita bisa membuat album ya. Kemudian kita bisa buka album tersebut sekaligus dalam beberapa tab terpisah di dalamnya. Oke.
Jadi ini saya tadi buat work 1, saya pisah aja, saya buat work 02. Bagaimana cara buatnya? Klik Start New Collection, kemudian dia akan muncul seperti ini. Oke, kemudian edit namanya, kemudian ya sesuai edit namanya disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kemudian cara mengisi collection-nya, kita arahkan ke tab yang ini, tab yang mau dimasukkan ke collection ini, langsung Add Current Page. Ya, kita klik Add Current Page, dia langsung muncul seperti ini. Oke, jadi ini Office Home. Kemudian saya mau tambahkan deh yang Outlook Web App. Kita klik tab-nya, kemudian Add Current Page lagi. Oke, kita klik Teams, kemudian saya Add Current Page. Kita klik OneDrive di sini, kemudian kita klik Add Current Page lagi. Ya, kemudian kita klik Deticom, kita klik lagi Add Current Page. Ya, memang ribet di awal, saya akui, tapi kedepannya lebih oke. Kedepannya lebih simpel dan praktis. Oke, sudah selesai. 5 tab. Ya, 5 tab harusnya banyak ya, Bapak Ibu ya. Saya normalnya 3 sih. Setiap kali kerja saya 3 tab terbuka langsung. Oke, sudah selesai ya. Jadi ada 5 item atau 5 tab terpisah untuk work 02 ya, collection 02. Kita close. Close. PH. Oke. Kemudian saya ke collection ini. Kemudian saya ke work 02. Akan ada tampil 5 tadi ya. Kemudian titik 3 di atas. Kemudian open all untuk memerintahkan 5 link ini dibuka dalam tab terpisah ya, ada 5 tab. Open all. Dia langsung membuka ya sesuai dengan collection. Oke, sesuai dengan linknya. Office.com ya, home portal Office, kemudian ada OWA, Outlook Web Apps, kemudian tips, Wadah for Business, dan terakhir Deticom. Oke. Jadi cukup mudah. Jadi setiap hari hanya klik collection ya. Kemudian seperti ini, kemudian open all. Oke, daripada kita buka satu persatu. Ya. Seperti itu. Ya, itu fitur dari collection, Pak Reza. Oke ya Pak Reza ya. Oke. Pak Reza, jika ingin ada yang tambahkan silakan open mic. Kalau misalkan sudah terjawab silakan. Ya. Halo Pak. Ini Pak. Enggak, soalnya kan saya lihat di di iklannya yang di Microsoft Edge yang terbaru kan bisa katanya kalau kita mau seandainya kita cari harga yang di Tokopedia gitu Pak terus kita add collection-nya di itu terus diekspor di Excel itu bentuknya kayak langsung bentuk tabel kayak kapan hari saya coba itu enggak bisa sih gitu sih Pak. Oke. Jadi ceritanya di Tokopedia terus ada compare harga gitu Pak atau bagaimana? Iya, biasanya kan ada nyantumin harga di link-linknya itu. Nah, setelah saya send to Excel itu kok nggak bisa buat sesuai dengan yang ada di iklannya itu. Makanya saya agak bingung, mungkin Bapak bisa jelasin. Iya, nih. Kan enak tuh kalau kita lagi cari barang-barang itu atau kita namanya artikel gitu langsung di Word gitu kan nggak perlu harus copy paste banyak gitu Pak. Kan sebagai mahasiswa kan lebih cepet enak nih. Oke Pak, oke ya. Iklannya menggiurkan ya Pak ya. Iklan dari Edge-nya ya. Iya. Oke, saya terus terang belum bisa jawab Pak Reza. Nanti saya coba cari tahu kenapa sih saya nggak menampilkan hal itu. Karena memang saya sendiri belum sampai titik situ Pak Reza. Makanya saya tampilkan yang saya mengerti ya. Kemudian saya juga paham mengenai fitur-fitur di dalamnya saya sampaikan. Kalau misalnya dari Pak Reza ingin request ya seperti itu ya, seperti yang sama proses di iklan ya, nggak masalah Pak. Jadi saya coba cari kepastiannya, kemudian cara simpelnya seperti apa. Nanti saya akan balik lagi mungkin ke Budini, nanti Budini akan disampaikan ke Pak Reza. Gitu Pak. Kayaknya menarik soalnya. Oke Pak, siap Pak. Siap. Oke.
Oke, ada pertanyaan lain dari Bapak, Ibu? Atau mungkin ada yang ingin ditambahkan mungkin? Silakan tanya selain planner, selain Edge juga nggak masalah. Atau mau tanya Microsoft Teams ya, SharePoint juga nggak masalah. Oke, aduh saya belum ini nih. Oke, ya. Oke, ada yang ingin bertanya mungkin, Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan bisa langsung tanyakan, mumpung ada Bapak Hasani ini. Atau mungkin jika ada yang terlewat atau ingin dijelaskan kembali, mungkin bisa. Oke, kalau tidak ada, saya kembalikan ke Bu Ervina. Silakan Bu Ervina mau ke Bu Dini. Bu Dini udah join lagi atau belum ya? Sebenarnya Bu Dini masih ada meeting dengan ada kelas katanya tadi. Mungkin jika Bapak Ibu jika tidak ada lagi pertanyaan terkait Edge dan juga planner, untuk sesi presentasi kita, workshop kita sudah selesai ya Pak Hasani ya? Ya, udah selesai. Mungkin bisa dibantu Bapak Ibu dari tim ITS mungkin untuk sedikit kata-kata penutup. Dari tim DPTSI ya? Iya. Atau mungkin dari Bapak Ibu dosen, boleh? Dari Pak Reja mungkin, Pak Reja bisa bantu Pak. Bapak Ibu, bisakah materi di-sharing, Bu? Pak. Oh, untuk recording nanti akan saya share ke Bu Dini, Pak. Nanti Bu Dini akan share ke Bapak dan Ibu semua. Nah, yang pekan lalu belum juga itu. Oh, yang SharePoint, Pak? Yang pekan lalu mengenai SharePoint dan OneDrive sudah saya share semua ke Bu Dini, Pak. Oh, belum di-share ke kita ya. Oh, oke, nanti coba saya tanyakan ke Bu Dini lagi ya, Pak. Baik, Pak Reja mungkin bisa dibantu Pak untuk kata penutupnya Pak, karena Bu Dini masih ada kelas ini. Belum ada join lagi Bu Dini. Oke, kalau nggak ada dari tim DPTSI nggak apa-apa sih. Vina, kita aja yang tutup deh. Oke, begitu Bapak Hasani. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah join pada sesi workshop kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Hasani bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sehat